Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video tutorial saya ya. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan cara membuat zona tanpa duduk yang digunakan untuk ulangan atau ujian, baik itu UTS, ulangan harian, UAS maupun UKK. Nah, ini contohnya. Jadi denahnya denah tanpa duduk peserta ujian, ya, bisa UAS, bisa UKK dan seterusnya. Nah, ini rumusnya itu sudah ada semua, sehingga jika pindah ruangan tinggal klik saja di sini, maka otomatis nama berikut nomornya akan menyesuaikan. Contohnya seperti ini, ruang 1 nomornya adalah 2001, 1001 dan 3001. Nah, ini terdiri dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini sudah ada rumusnya semua, dan berikut nama pesertanya ini juga mengikuti. Nah, gimana cara membuatnya, step-stepnya gimana, sekarang kita ikuti video tutorial berikut. Oke, untuk pembuatan denah tempat duduk, pertama kita harus mempunyai database. Nah, database nama siswa ini kita pisahkan berdasarkan kelas. Jadi kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, serta kelas 3 sendiri. Nah, supaya nanti munculnya juga beda-beda. Nah, untuk database kelasnya ini kita simpan. Nah, kita simpan menggunakan name manager, yaitu di nah, ini di formula, menu formula, di sini ada name manager. Nah, name manager ini kita buatkan database kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 sendiri-sendiri. Atau bisa juga cara cepatnya kita blok datanya dari 1 sampai terakhir. Ya, terakhirnya harus yang terakhir sendiri di sini, bisa juga lebih, supaya nanti fleksibel, bisa ditambah dan bisa dikurangi. Contohnya kayak seperti ini. Terus pakai define name langsung karena sudah diblok ya. Define name ini ditulis, dinamai kelas 10. Kelas 10 ini adalah selnya. Oke. Terus berikutnya kelas 2 dan kelas 3 juga sama, sampai nanti yang terakhirnya tadi terakhirnya sama, yaitu 655. Ini di define name lagi. Bisa juga ketik di sini langsung kelas 11, yang penting sudah diblok. Kalau sudah enter. Kelas 3 juga sama, ini diblok lagi sampai terakhir, sampai 655. Ini tulisi kelas 12, lalu enter. Jika sudah, kita lihat di name manager nanti ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 nanti datanya adalah ini kan, putus-putus. Kelas 2 di sini, ini putus-putus dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat denah tempat duduknya. Kita buat sheet yang baru ya. Misalkan ini 1. Nah, misalkan denah tempat duduknya satu ruangan itu cuma satu tingkat saja, atau satu kelas saja, kelas 1 saja, kelas 2 saja, atau kelas 3 saja. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, ini saya buatkan denah tempat duduk dulu, nanti untuk rumusnya saya jelaskan. Nomor pesertanya kita masukkan dengan rumus, yaitu sama dengan ini, menggunakan rumus barisan aritmatika ya. Jadi mungkin bagi yang mau tahu soal tentang matematika, itu barisan dan deret, ini adalah aritmatika. Jadi ketika ruang 1 itu adalah suku pertamanya adalah 1. Terus untuk ruang 2, maka menginginkan di sininya adalah 23. Terus jika ruang 3, maka otomatis tambah 22 lagi, yaitu 45 dan seterusnya. Maka rumusnya adalah A plus N min 1 dikalikan D, dimana A ini adalah suku pertama yaitu 1,
N adalah ruang keberapanya, terus min 1 itu dari rumus, kalikan B. B adalah beda dari 23 sampai 1 atau dari 45 sampai 23, itu 22. Sehingga di sini rumusnya adalah yang ditulis, yaitu A-nya adalah 1 plus N-nya adalah ruangannya ya, plus bukan plus tapi min 1 kali B adalah bedanya atau jaraknya, yaitu 22. Nah ini kan, ini 1 23 45 sesuai dengan ini kan. Nah untuk sisa berikutnya atau meja berikutnya itu tinggal ditambahkan saja, ini tambah 1 dan seterusnya. Ini bisa di copy ke bawah. Kalau yang ini ngopinya ke samping, kalau yang ini ngopinya ke bawah. Nah, ini copy ke atas, ini plusnya ke samping, ini kopinya ke atas. Nah sudah selesai. Nomor 1 ruang 1 nih ya, 1 2 3 sampai 22. Terus ruang 2 nya 23 sampai 44, ruang 3 nya 45 sampai 60 dan seterusnya. Ini kan sudah ngikuti. Nah tinggal dicetak per ruang gitu ya rumusnya. Nah ini adalah jika satu ruangan atau satu ruang itu cuma satu nama atau satu peserta saja. Nah kalau dua peserta gimana? Biasanya kalau dua peserta itu antara kelas 1 dan kelas 2 ataupun kelas 10 dan kelas 11 itu dibedakan. Misalkan kalau untuk kelas 1 itu nomor pesertanya adalah 1001, kalau kelas 2 2001 dan seterusnya, dibedakan. Nah ini berarti ditambahi angka 1000 saja, sehingga nanti hasilnya jadinya seperti ini, plus 1000, bukan 100.000 ya. Nah ini adalah kelas 1 semua. Nah kelas 2 nya gimana? Bisa ditambahkan di sampingnya seperti ini. Nah ini copy saja. Ini rumusnya digeser, ini tambahnya 2000 seperti ini ya. Nah bisa langsung kopikan saja. Ruangnya cukup satu saja. Oke. Ini kelas 1, kelas 2. Nah, nanti menyesuaikan. Ya. Udah tinggal dicetak aja. Nah, ini kalau satu ruang dua peserta dari kelas 1 maupun kelas 2. Nah, sudah beres ya. Nah gimana, satu lagi permasalahan, gimana kalau misalkan dalam satu ruangan ini ada kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3, tapi untuk kelas 3 itu cuma 20 peserta saja, sehingga nanti mulainya dari sini ya itu nggak masalah, tapi tidak bisa di copy langsung, tapi nanti rumusnya dibedakan. Nah saya coba buat sheet yang baru atau kopikan sheet yang ini tadi ya, ini 1 dan 2. Terus saya coba buatkan satu sheet lagi, yaitu dengan ngopi yang tadi, ini tambahi 3, kelas 3. Nah untuk kelas 3 untuk memunculkannya bisa mau di tengah mau di atasnya boleh. Kalau di atasnya berarti kita harus menginsert atau memasukkan satu baris lagi di atasnya ini ya. Misalkan di sini kelas 3.
Nah, karena kelas 3 itu cukup 20 siswa saja, berarti mulainya dari sini. Sehingga nanti untuk rumusnya pertamanya dari sini. Nah, untuk rumusnya sama dengan yang di atas, cuma tambahnya itu bukan 1000 tapi 3000 atau dari mulai 3000. Nah, ini kelas 3. Terus bawahnya mengikuti yang atas, tinggal ditambahkan saja. Dengan ini tambah 1 jadi 3002. Nah, untuk ke bawahnya tinggal copy paste. Ini juga tinggal copy paste saja. Terus dikasih border ya lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah denah tempat duduk. Dalam satu ruang ada kelas 1, ada kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 dan kelas 2 itu 22 siswa, untuk kelas 3 20 siswa. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Nah, silakan nanti bisa dipraktekkan sendiri, atau mau mengedit file yang ini ya bisa, nanti saya lampirkan di kolom komentar ya. Nah, terus satu lagi, supaya nanti dari nama atau nomor yang ini yang sudah muncul di sini, di bawahnya juga muncul nama siswanya, baik untuk kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Nah, untuk melihatnya atau memunculkannya, kita kasih tambahan tabel di sini. Saya buat dulu. Ini adalah tabel tambahannya bawahnya. Nah, sekarang supaya untuk memunculkan nama siswa maupun nomor pesertanya. Nah, untuk nama peserta kita lihat berdasarkan angka yang muncul di sini. Nah, misalkan untuk kelas 10, misalkan kelas 10 ya. Ini berarti ada muncul di sini, saya buat kolom tambahan yang memuat nomor peserta sesuai dengan ruang ini. Berarti rumusnya sama. Atas. Ya, ini sudah jalan, tapi ini nggak perlu angka ribuan karena di database nomornya adalah ini, nomornya adalah satuan ya, nggak perlu ribuan. Nah, selanjutnya kita pakai rumus VLOOKUP ya. Untuk nama peserta di kelas 10, ini kelas 10. Nah, saya kasih warna. Itu dengan melihat nama peserta ya. Nama peserta itu berarti kolom kedua, sama dengan VLOOKUP. Terus melihat apa nomor yang mana, yaitu yang ini. Terus tabel arraynya adalah, karena ini adalah kelas 1 berarti dari database kelas 10. Terus nomor kolomnya tadi adalah kolom kedua, terus yang ini pakainya yang 0 saja. Nomor 1 adalah Aan Nurayana. Kita lihat, bisa ini Aan Nurayana kelas 1. Kita coba ke ruang 2, benar apa enggak Mei Safitri, yaitu nomor 23. Kita lihat, nah seperti ini ya, ini benar, sudah cocok. Nah, ini tinggal dikopikan ke bawah. Nah, untuk lebar kolomnya silahkan disesuaikan.
mau digabung dengan yang sebelahnya juga bisa. Ini ya, bisa seperti ini pula. Namanya jadi 2 kolom boleh seperti ini. Ini juga jadi 1 kolom saja di merge. Terus kita buat supaya string atau menyesuaikan dengan lebar kolom. Udah, ini adalah kelas 1. Nah sekarang kelas 2, jadi rumusnya pakai DD atau database kelas 2. Caranya sama dengan up. Lihat yang mana adalah melihat yang ini, terus tabelnya atau database-nya adalah kelas 2, kelas ya. Terus kolom keberapa, kolom kedua sama, terus pakai yang 0 saja, jalan. Terus kita kopikan ke bawah gitu ya. Terus kita format supaya string. Nah, menyesuaikan. Kelas 3 nya juga sama, pakai DD kelas 3. Tapi untuk kelas 3 di sini apa namanya, untuk database-nya itu kan cuma 20, sehingga di sini pakai rumusnya berbeda. Jadi nanti ruang 1 adalah 1, ruang 2 adalah 21, ruang 3 ya, ruang 3 adalah tambah 20 lagi, itu 41 dan seterusnya. Sehingga dari di sini tadi ini ada yang salah, berarti ini bukan 22 tapi 20. Nah seperti ini ya. Nah sehingga nanti rumusnya pakainya itu di sini. Nah ini tambah 20 bukan tambah 22. Selanjutnya buang. Ya oke, cukup 20 saja, yang sama dengan out. Lihat yang ini adalah kelas 12, database nya kelas 12 juga, terus kolomnya kolom kedua, terus pakai yang 0, kopikan, terus format supaya string. Nah seperti ini ya. Terus untuk nomor pesertanya tadi berada di tabel ke 1, 2, 3, 4, kolom keempat. Nah rumusnya sama, cuma kolomnya kolom keempat. Ini juga sama, di kolomnya kolom keempat. Oke selesai. Ini ruang 1, ini ruang 2. Nah ini kan 1023, 2023, 3021. Ini karena cuma 20. Nah, selesai, sudah tinggal di print ya. Oke, cukup kayak gitu saja untuk tutorial kali ini, yaitu membuat zona tempat duduk untuk ujian
baik itu ujian sekolah, UTS maupun yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe ya, supaya nanti mendapatkan info terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.